Ya. Nah, ini adalah yang kami lakukan. Jadi di sini di sebelah kanan itu ada bar chart ya. Ini adalah ilustrasi aja purpose-nya ya. Nah, kalau setiap batang ini kami asumsikan adalah bulan ya. Dan warna-warna ini kalau kita jumlahkan 100% itu adalah total populasi TV yang kami ukur di 11 kota besar. Porsi yang hijau adalah porsi pemirsa TV yang di rumahnya TV-nya masih terestrial analog. Nah, jadi yang hijau itu kalau kita switch off sekarang semua itu akan mati TV-nya yang berwarna hijau ya. Yang berwarna ungu muda di bawah itu adalah proporsi dari populasi yang menonton lewat pay TV, baik itu lewat IPTV ya, internet TV seperti UCTV, seperti First Media, maupun yang melalui satelit seperti misalnya MNC Vision dan lain sebagainya. Nah, yang ungu muda ini TV-nya tidak akan mati jika terjadi switch off ya. Lalu ada yang ungu tua, porsi ungu tua itu adalah porsi rumah tangga yang TV-nya terestrial tetapi sudah bisa menangkap DTT, baik melalui TV-nya itu sudah built-in dengan teknologi DVB-T2 maupun memiliki set-top box tambahan. Jadi itu adalah yang ungu tua ya. Lalu komitmen kami kepada industri, kami katakan bahwa sejak Januari tahun ini supaya semua pengguna data bisa melakukan tracking menuju bulan November nanti, angka yang ungu tua ini akan kami update terus-menerus setiap bulan sesuai dengan hasil survei kami di lapangan. Gitu. Jadi kalau saat ini yang namanya ratings ya, total ratings itu pembaginya adalah total TV populasi, yaitu ungu muda plus ungu tua plus yang hijau, itu pembaginya. Tetapi kalau switch off terjadi, kemudian yang hijau mati ya, otomatis angka rating yang akan kami tampilkan populasi pembaginya hanya yang ungu muda dan ungu tua saja. Ya, jadi pengguna data tetap bisa melihat angka rating seperti biasa, tetapi populasinya mengecil karena sesuai dengan kondisi sebenarnya bahwa masih ada proporsi di masyarakat yang TV-nya gelap, begitu. Jadi ini yang sudah kami lakukan sejak bulan Januari. Nah, next. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau di sini saya bandingkan di Januari tahun ini dengan yang terakhir, data poin terakhir akhir Mei. Yang ungu tua di atas itu yang adalah terestrial analog ya. Jadi kalau kita mati hari ini dia akan mati juga. Kalau kita switch off hari ini, ungu muda di atas itu akan mati karena itu terestrial analog. Nah, yang hijau di bawah dan yang orange itu adalah rumah tangga yang kami sebut digital ready home. Digital ready home itu kalau yang hijau di bawah itu adalah rumah tangga pay TV. Jadi dia keterangannya di sebelah kanan ada gambar ya. Bisa jadi dia itu connect dengan IPTV, internet protokol TV seperti UCTV atau First Media, atau melalui satelit. Ya, ini adalah rumah tangga pay TV. Yang orange adalah rumah tangga yang TV-nya punya set-top box dengan antena, atau dia memang kebetulan beli TV baru yang TV-nya sudah built-in dengan DVB-T2 ya. Dari pengamatan kami di lapangan, si porsi orange ini sebagian besar adalah yang built-in, bukan yang set-top box. Sangat kecil proporsi yang membeli tambahan set-top box. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau orang yang sudah beli dengan built-in, sebenarnya dia tahu nggak ya bahwa otomatis ya cara nyarinya dan lain sebagainya. Karena ternyata setelah saya tanya-tanya ya, ternyata untuk mendapatkan kualitas gambar yang tidak ada bolong-bolongnya itu tetap harus ditambah dengan antena. Harus ditambah dengan memang antena luar. Iya, tetap harus ditambah dengan antena luar gitu. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya, yang kami amati di lapangan dan sudah terrefleksi di database yang digunakan oleh pengguna data Nielsen pada saat ini ya. Kalau kita tadi bandingkan dengan
pemaparan dari Pak Murdan maupun Pak Satrio. Kalau Pak Murdan tadi yang diukur adalah awareness ya Pak ya, lebih kepada awareness, kemudian willingness untuk nanti beli set top box dan lain sebagainya. Tetapi yang kami ukur di sini adalah perangkat, kepemilikan perangkat yang memang sudah ada di rumah konsumen pada hari ini gitu. Jadi menuju bulan November yang tidak lama lagi ya, tinggal 4 bulan, tentu kolaborasi bersama di sini sangat diperlukan supaya bagaimana caranya si porsi yang ungu tua di atas itu terrestrial analog itu bisa mengecil secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya Bang. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini adalah beberapa poin singkat aja, rekomendasi tidak jauh-jauh. Tadi terus terang saya nggak ngobrol duluan sama Pak Murdan Pak, tapi kok ternyata sama ya Pak. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus memaksimalkan nih kampanye awareness di media massa ya, karena kalau tadi kita lihat dari hasil surveinya MUC per bulan Maret baru 51% ya Pak ya yang aware. Yang aware 51%. Sebenarnya mungkin nanti bisa kita konfirmasi dengan Pak Janu yang berpengalaman dalam apa namanya perencanaan kampanye iklan ya. Kalau sudah menuju 4 bulan menuju switch off, mungkin seharusnya awareness itu 100% ya Pak ya. 100% sudah awarenessnya, 42% is not good enough gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngejar sisanya yang 60% tersebut. Jadi memang komunikasi yang secara terus-menerus menggunakan berbagai media massa ya yang di mana konsumen itu terpapar itu sangat penting, baik TV, outdoor, radio, digital dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan urgensi di masyarakat untuk segera membeli set-top box gitu. Karena itu tadi kayak tadi, jadi udah tahu, tertarik, pengen beli, tahu apa namanya keuntungannya, gambar jernih, suara bagus ya, tapi beli sekarang enggak kan gitu. Nah gimana caranya supaya dia beli sekarang kan gitu. Nah mungkin salah satu contohnya adalah dengan dorongan killer content ya. Di beberapa negara memang salah satu strategi pemerintahnya adalah dengan melakukan killer content, seperti misalnya di Italia ditayangkan ya, jadi program bola yang sangat disukai oleh masyarakat itu ditayangkan hanya di digital terestrial gitu. Jadi itu kerjasama tentu antara swasta dengan pemerintah yang ada kerjasama. Saya nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa ya, tetapi ada kerjasama dan kolaborasi di situ karena ini untuk kepentingan bersama, sehingga program tersebut ditayangkan hanya di digital, dan itu yang membuat masyarakat segera membeli set-top box. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disebut berkali-kali adalah menjamin ketersediaan set-top box di seluruh Indonesia. Kalau tadi menurut Pak Apni, kota-kota Nielsen di 11 kota besar akan di switch off duluan ya. Perkiraan kasar saya, kalau di antara 11 kota besar saja untuk mengcover si 67% yang sekarang masih terestrial analog, setidaknya dibutuhkan 10 juta set-top box Pak. Jadi 1 juta masih sangat shortage Pak. Gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga dari segi ketersediaannya. Kemudian yang terakhir adalah edukasi masyarakat tentang deadline ASO di negara masing-masing ya. Kemudian di mana mereka bisa membeli set-top box, lalu gimana cara pasangnya gitu. Itu juga mungkin terus terang saya bukan yang sebutan yang canggih dari segi teknologi, pasti saya selalu harus bertanya kepada seorang. Jadi ternyata banyak yang seperti saya, ibu-ibu seperti saya. Ya. Nah, ini perlu juga disiasati ya. Jadi kalau saya boleh sharing, misalnya di negara Thailand, pemerintahnya itu bekerja sama dengan SMK ya, jadi sekolah-sekolah teknik kejuruan ya, di mana semua siswanya itu di training bagaimana cara pemasangan set-top box, sehingga ketika di rumahnya sendiri, rumah tetangganya, mereka bisa membantu seperti itu. Jadi ini hal-hal simpel yang mungkin bisa diaktifasi untuk membantu percepatan adopsi DTT. Sekian sharing dari saya, terima kasih banyak.